Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini kita telah terhubung dengan Kapolsek Limbangan, Polres Garut, ada Kompol Wasino. Selamat siang Pak Wasino. Selamat siang kembali. Baik. Assalamualaikum. Baik, Pak Wasino, apa sebetulnya yang dijanjikan oleh pelaku investasi bodong ini hingga si korban Nia ini mau berinvestasi di produk kosmetik ini, Pak? Terima kasih. Mohon izin saya menjelaskan bahwa terkait dengan adanya informasi yang beredar investasi bodong dan ada beberapa orang yang datang ke Polsek untuk menyampaikan bahwa adanya kerugian yang mereka akibatkan. Namun setelah kami memberikan saran untuk membuat laporan resmi, sampai dengan saat ini belum ada satupun yang merasa sebagai korban membuat laporan, sehingga kami tidak bisa mengetahui secara detail tentang kenapa dan bagaimana termasuk tindak lanjutnya dari para yang merasa dirugikan. Demikian. Baik. Pak Wasino, informasi yang kami dapatkan juga ini kan si korban Nia ini informasinya tidak terbuka dengan ibunya. Dari keterangan yang pihak kepolisian dapatkan dari Nia, ini apa sebetulnya alasan korban sehingga tidak mau terbuka dengan ibunya soal investasi ini? Termasuk ketertutupan atau ketidakterbukaan dari salah satu mungkin yang sebagai korban kepada orang tuanya. Kami pun justru belum mendapatkan informasi tersebut. Sehingga kami belum bisa mendalami karena belum adanya laporan resmi yang dibuat oleh para korban. Oke, tapi untuk informasi sementara Pak, ini sudah berapa lama korban ini menjalani bisnis sehingga informasinya juga dia bisa berhasil mengajak puluhan orang untuk ikut berinvestasi di sini, Pak? Nah, terkait dengan informasi itu, berapa lama dan mulai kapan, kami pun belum bisa mendapatkan informasi secara resmi. Sehingga kami juga belum bisa mendalami terkait sejak kapan dan berapa banyak orang yang terlibat sebagai anggap sebagai korban dari investasi dimaksud. Baik, tapi sampai sejauh ini Pak, apakah pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan begitu baik terhadap Nia ataupun juga mungkin ada saksi-saksi yang kemudian diperiksa, atau sampai dengan saat ini tahap proses di kepolisian ini seperti apa, Pak? Karena belum adanya laporan yang resmi dibuat, sehingga kami belum bisa mendalami terhadap peristiwa dimaksud. Namun demikian, karena banyak warga yang datang, akhirnya kami menyiapkan tempat untuk para pihak melakukan mediasi. Dan kemarin pada hari Sabtu sudah dilakukan mediasi, adapun hasilnya pun mereka yang tahu, kami hanya memonitor dan menjaga situasi Kamtibmas di wilayah dimaksud. Oke, belum ada pelaporan. Lalu tadi Anda mengatakan mediasi, ini mediasi antara siapa nih Pak kalau boleh tahu? Mediasi para pihak yang merasa dirugikan dan yang dianggap sebagai orang yang melakukan. Untuk melakukan pertemuan dan pembicaraan, barangkali mereka membawa data-data yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti dari pertemuan dimaksud. Oke. Artinya Pak, bukan cuma Nia saja berarti yang menjadi korban, ada korban-korban lain berarti begitu Pak ya? Informasi yang kami dapatkan kemarin di pertemuan itu jumlahnya cukup banyak ya, lebih dari 30 orang. Namun jumlah pastinya pun kami belum bisa mengetahui. Oke, sampai saat ini belum ada pelaporan, lalu juga jumlah pasti korbannya ini belum pasti informasinya begitu ya. Namun Pak, apakah kepolisian juga ikut memantau bagaimana kondisi ibu korban Pak yang informasinya saat ini mengalami depresi? Seperti apa situasinya saat ini Pak? Termasuk kami pun tidak bisa melakukan pemantauan terhadap dampak dari adanya yang dianggap menjadi depresi atau mungkin ada dampak lain terhadap para korban. Kami karena tidak punya data secara rinci siapa saja dan di mana saja yang menjadi korban. Jadi kami tidak bisa melakukan pemantauan. Oke, baik. Kita harapkan ini juga bisa segera diproses begitu dan kemudian korban juga bisa segera membuat laporannya ke pihak kepolisian begitu ya. Terima kasih atas informasinya Pak Wasino. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas Pak. Terima kasih kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.